ada tempat bagi mereka. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman modern hampir semua orang pernah merasakan yang namanya ditolak. Ditolak dalam pekerjaan, ditolak dalam pergaulan, ditolak dalam keluarga, atau bahkan ditolak ketika kita menyatakan perasaan cinta kepada seseorang. Saudara yang terkasih, penolakan meninggalkan luka yang dalam di dalam hati kita. Seringkali itu sulit bagi kita untuk menerima. Namun penolakan bukan hanya kisah manusia hari ini, saudara-saudara. Ketika Sang Juru Selamat dunia datang ke bumi, ia tidak disambut dengan sangat baik oleh manusia. Bahkan sebelum ia berbicara atau melakukan satu pun mukjizat, dunia telah menunjukkan sikapnya. Dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Ironisnya saudara-saudara yang terkasih, dia yang menciptakan langit dan bumi yang seharusnya memperoleh tempat yang paling layak, justru tidak mendapat ruang di antara manusia. Natal dimulai bukan dengan kemegahan saudara-saudara, tapi dengan penolakan yang sunyi. Saudara yang terkasih, di dalam pasal 2 ini Lukas menggambarkan kelahiran Yesus dengan detail yang paling sederhana dan paling rendah, bukan sebuah kebetulan, tetapi untuk memperlihatkan betapa dunia tidak mengenal dia yang datang sebagai raja. Dikatakan, bagian yang kita baca ada kalimat yang mengatakan, melahirkan anak yang sulung. Ini berbicara kemanusiaan yang nyata. Maria benar-benar melahirkan Yesus sebagai manusia sepenuhnya. Ia tidak datang turun dari langit dalam kemuliaan. Ia datang dengan cara paling sederhana, saudara-saudara. Hal ini menegaskan bahwa Allah memilih masuk ke dalam realitas hidup manusia yang paling biasa. Kelahiran, tangisan, dan ketidaknyamanan. Bahkan Yesus di situ disebutkan dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Saudara yang terkasih, pada waktu Yesus lahir di dunia ini, tidak ada istana, tidak ada kemewahan, tidak ada penyambutan, hanya kegelapan dan kesunyian. Karena kenapa? Karena tidak ada tempat bagi mereka. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Penolakan manusia terhadap Allah. Karena kita manusia berdosa sehingga kita tidak bisa mengenal Dia sebagai Allah. Inilah inti dari segala sesuatu yang disampaikan dalam Alkitab. Tidak ada tempat bagi mereka. Kalimat ini bukan sekedar masalah kamar penuh, tetapi gambaran kondisi rohani kita, saudara-saudara. Dunia yang tidak mengenal Mesias. Hati manusia yang tidak menyediakan ruang bagi Allah. Saudaraku, Yesus adalah Raja yang datang ke dalam kerendahan, yang mengosongkan dirinya. Kerendahan itu bukan sebagai tanda kelemahan, tapi jalan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, meskipun Yesus ditolak, ia tetap datang kepada setiap orang yang menolak dia. Walaupun tidak diterima, ia tetap mengasihi mereka yang tidak menerima dia. Kedatangannya adalah kasih yang mengejar, bukan meminta dipuja. Palungan menunjukkan kepada misi keselamatan Allah. Kerendahan hatinya menjadi jalan bagi kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Palungan menunjukkan pada salib 2 titik kerendahan yang memuliakan Allah. Kita sering sibuk bukan karena kita tidak bisa, tetapi karena tidak menyediakan ruang bagi Tuhan. Itulah yang terjadi. Palungan mengingatkan kita bahwa banyak hati penuh, tapi penuh oleh hal yang salah. Penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa duka. Sehingga kita berkata, tidak ada tempat bagi Tuhan di hatiku. Penuh dengan keinginan-keinginan yang lain. Tuhan sering lahir dalam bagian hidup yang dalam tanda kutip kandang, saudara, yang kita taruh dalam hati kita.
Ia tidak menanti ruangan yang sempurna. Ia datang ke hati kita yang sedang hancur saat ini. Ia masuk ke tempat yang berantakan karena luka, karena trauma, karena kekurangan kita. Jika raja kita lahir dalam palungan, kita dipanggil untuk tidak mengagungkan kenyamanan kita, tetapi turun melayani dia. Yesus sendiri ditolak sejak awal. Mengikutinya berarti kita siap pun ditolak oleh orang lain. Hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, adakah ruang di hati kita untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali hati kami penuh dengan kekecewaan kami, kemarahan kami, luka kami, sehingga kami berkata, tidak ada ruang untuk Tuhan. Sangat menyedihkan Tuhan, dan kami menyadari itu. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni ketidakmampuan kami untuk memprioritaskan, memberi ruang hati kami untuk Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.